Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Siregar, Prodi Pendidikan Kimia, NPM 20130006, Makul Biokimia 2. Kami dari kelompok 6 meranggotakan saya sendiri dan teman saya Aisatul Marwiyah Tanjung. Judul kami metabolisme protein dan asam amino. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme protein. Pengertian metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam organisme, termasuk yang terjadi di tingkat seluler. Secara umum, metabolisme memiliki dua arah lintasan reaksi kimia organik. Katabolisme yaitu reaksi yang mengurangi molekul senyawa organik untuk mendapatkan energi. Anabolisme yaitu reaksi yang merangkai senyawa organik dari molekul-molekul tertentu untuk diserap oleh sel tubuh. Kedua arah lintasan metabolisme diperlukan setiap organisme untuk dapat bertahan hidup. Arah lintasan metabolisme ditentukan oleh suatu senyawa yang disebut sebagai hormon dan dipercepat atau dikatalisis oleh enzim. Pada senyawa organik, penentu arah reaksi kimia disebut promoter dan penentu percepatan reaksi kimia disebut katalis. Pada setiap arah metabolisme, reaksi kimiawi melibatkan sejumlah substrat yang mereaksi dengan katalisis enzim pada jenjang-jenjang reaksi guna menghasilkan senyawa intermediate yang merupakan substrat pada jenjang reaksi berikutnya. Keseluruhannya reaksi kimia yang terlibat pada suatu jenjang reaksi disebut metabolom. Semua ini dipelajari pada suatu cabang ilmu biologi yang disebut metabolomika. Pengertian protein adalah bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air. Semua enzim, berbagai hormon, pengangkat zat-zat gizi, dan darah adalah protein. Protein atau asal kata protos dari bahasa Yunani yang berarti yang paling utama adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala sulfur serta fosfor. Protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dan virus. Kebanyakan protein merupakan enzim atau subunit enzim. Jadi jenis protein lain berperan dalam fungsi struktural atau mekanis, seperti misalnya protein yang berbentuk batang dan sendi sitoskeleton. Protein terlibat dalam sistem kekebalan atau ilmu sebagai antibodi. Sistem kendali dalam bentuk hormon sebagai komponen penyimpanan atau dalam biji, dan juga dalam transportasi hara. Sebagai salah satu sumber gizi, protein berperan sebagai sumber asam amino bagi organisme yang tidak mampu membentuk asam amino tersebut atau heterotrof. Protein merupakan salah satu dari biomolekul raksasa selain polisakarida, lipid, dan polinukleotida yang merupakan penyusun utama makhluk hidup. Selain itu, protein merupakan salah satu molekul yang paling banyak diteliti dalam biokimia. Protein ditemukan oleh John Jacob Berzelius pada tahun 1838. Biosintesis protein alami sama dengan ekspresi genetik. Kode genetik yang dibawa DNA ditranskripsi
menjadi RNA yang berperan sebagai cetakan bagi translasi yang dilakukan ribosom. Sampai tahap ini protein masih mentah, hanya tersusun dari asam amino proteinogenetik melalui mekanisme pancak translasi terbentuklah protein yang memiliki fungsi penuh secara biologi. Metabolisme protein. Protein yang terdapat dalam makanan kita dicernakan dalam lambung dan khusus menjadi asam amino yang diabsorpsi dan dibawa oleh darah ke hati. Sebagian asam amino diambil oleh hati, sebagian lagi diedarkan ke dalam jaringan-jaringan luar hati. Protein dalam sel-sel tubuh dibentuk dari asam amino. Bila ada kelebihan asam amino dari jumlah yang digunakan untuk biosintesis protein, kelebihan asam amino akan diubah menjadi asam keto yang dapat masuk ke dalam siklus asam sitrat atau diubah menjadi urea. Hati merupakan organ tubuh di mana terjadi reaksi katabolisme maupun anabolisme. Asam amino yang dibuat dalam hati maupun yang dihasilkan dari proses katabolisme. Protein dalam hati dibawa oleh darah ke dalam jaringan untuk digunakan proses organik, proses anabolik maupun katabolik juga terjadi dalam jaringan di luar hati. Asam amino yang terdapat dalam darah berasal dari 3 sumber, yaitu absorpsi melalui dinding usus, hasil penguraian protein dalam sel, dan hasil sintesis asam amino dalam sel. Banyaknya asam amino dalam sedarah tergantung dari keseimbangan antara pembentukan asam amino dan penggunaannya. Hati berfungsi sebagai pengatur konsentrasi asam amino dalam darah. Sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya teman saya yang menjelaskan tentang asam amino. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Tulmarwiyah Tanjung, Prodi Pendidikan Kimia dengan MPM 2013005, mata kuliah Biokimia. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, di mana materi saya adalah asam amino. Pengertian asam amino. Asam amino yang merupakan monomer atau satuan pembentuk. Protein adalah suatu senyawa yang mempunyai 2 gugus fungsi, yaitu gugus amino dan gugus karboksil. Dalam biokimia, seringkali pengertiannya dipersempit. Keduanya terikat pada suatu atom karbon C yang sama. Gugus karboksil memberikan sifat asam dan gugus amina memberikan sifat basam. Dalam bentuk larutan, asam amino bersifat amopoterik, yaitu cenderung menjadi asam pada larutan basa dan menjadi basa pada larutan asam. Perilaku ini terjadi karena asam amino mampu menjadi sweeter atau ion. Asam amino termasuk golongan senyawa yang paling banyak dipelajari karena salah satu fungsinya sangat penting dalam organisme, yaitu sebagai penyusun protein. Pada asam amino, gugus amino terikat pada atom karbon yang berdekatan dengan gugus karboksil Ca. Atau dapat dikatakan juga bahwa gugus amina dan gugus karboksil dalam asam amino terikat pada atom yang sama. Struktur asam amino. Struktur asam amino secara umum adalah satu atom C yang mengikat 4 gugus amino NH2, gugus karboksil COOH, atom hidrogen H, dan satu gugus sisa yaitu R dari residu.
atau disebut juga gugus atau rantai samping yang membedakan satu asam amino dengan amino lainnya. Atom C pusat tersebut dinamai atom Ca atau C alfa sesuai dengan penamaan senyawa bergugus karboksil, yaitu atom C yang berikatan langsung dengan gugus karboksil. Oleh karena itu, gugus amina yang terikat pada atom Ca ini senyawa tersebut merupakan asam Asam amino biasanya diklasifikasikan berdasarkan sifat kimia rantai samping tersebut menjadi 4 kelompok. Berdasarkan sifat kimia rantai samping tersebut menjadi 4 kelompok, rantai samping dapat membuat asam amino bersifat asam lemah, basa lemah, hidrofilik jika polar, dan hidrofobik jika non-polar. Klasifikasi asam amino. Asam amino yang terdapat dalam protein dapat dibagi menjadi 4 golongan berdasarkan relatif gugus R-nya. Asam amino dengan gugus R non-polar tak mengutup. Gugus non-polar adalah gugus yang mempunyai sedikit atau tidak mempunyai selisih muatan dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Golongan ini terdiri dari 5 asam amino yang mengandung gugus alipatik, alanin, leusin, isoleusin, palin, dan prolin. 2 dengan R aromatik, fenalalanin dan triptopan, dan 1 mengandung atom sulfar atau metionin. Asam amino dengan gugus R mengutup tak bermuatan. Golongan ini lebih mudah larut dalam air dari golongan yang tak mengutup. Karena gugus R mengutup dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Selain trionin dan tirosin yang kekutupannya disebabkan oleh adanya gugus hidroksil atau -OH merupakan asam amino yang termasuk golongan ini. Selain itu, yang termasuk dalam golongan ini juga adalah asparagin dan glutamin yang kekutupannya disebabkan oleh gugus amina -CONH2 serta sistein oleh gugus sulfitrilin -SH. Asparagin dan glumatin masing-masing merupakan bentuk senyawa amida dari asam aspartat dan asam glutamat dan mudah terhidrolisis oleh asam atau basa. Sistein yang mengandung gugus tiol dan tirosin yang mengandung gugus hidrosil fenol bersifat paling mengutup dalam golongan asam amino ini. Asam amino dengan gugus R bermuatan negatif, asam amino asam. Golongan asam amino ini bermuatan negatif pada pH 6,070 dan terdiri dari asam aspartat dan asam glutamat yang masing-masing mempunyai 2 gugus karboksil COOH. Asam amino dengan gugus R bermuatan positif, asam amino basa. Golongan asam amino ini bermuatan positif pada pH 70, terdiri dari lison, histidin, dan arginin. 1. Lisin mengandung 1 lagi gugus amino pada posisi E dari rantai R alipatik. Yang kedua, histidin mengandung gugus lemah imidazolium pada pH 6.0. Lebih dari 50% molekul histidin bermuatan positif, sedangkan pada pH 70 kurang dari 10% bermuatan positif. Yang ketiga, arganin mempunyai gugus guanido pada gugus R-nya. Berdasarkan biosintesis, asam amino diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu asam amino esensial, asam amino nonsial, dan asam amino esensial.
Yang pertama, asam amino esensial adalah asam amino yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh sehingga harus didapat dari konsumsi makanan. Jenis-jenis asam amino esensial yaitu histidin, isoleusin, leusin, lisin, metiodin, penilalanin, treonin, triptofan, dan valin. Yang kedua, asam amino non esensial adalah asam amino yang bisa diproduksi sendiri oleh tubuh sehingga memiliki prioritas konsumsi yang lebih rendah dibandingkan dengan asam amino esensial. Yang ketiga, asam amino esensial bersyarat adalah kelompok asam amino non esensial namun pada saat tertentu. Seperti setelah latihan beban yang keras, produksi dalam tubuh tidak secepat dan tidak sebanyak yang diperlakukan sehingga terus didapat dari makanan maupun suplemen protein. Sintesis asam amino. Semua jaringan memiliki kemampuan untuk mensintesis asam amino non-esensial, melakukan remodeling asam amino, serta mengubah rangka karbon non-asam amino menjadi asam amino dan turunan lain yang mengandung nitrogen. Jalur metabolik utama dari asam-asam amino terdiri atas pertama, produksi asam amino dari pembongkaran protein tubuh, digesti protein diet, serta sintesis asam amino di hati. Kedua, pengambilan nitrogen dari asam amino, sedangkan ketiga adalah katabolisme asam amino menjadi energi melalui siklus asam serta siklus urea. Sebagai proses pengolahan hasil samping pemecahan asam amino, keempat adalah sintesis protein dari asam-asam amino. Asam amino juga mengalami katabolisme. Ada dua tahap pelepasan gugus amin dari asam amino, yaitu transaminasi dan pelepasan amin dari glutamat menghasilkan ion amonium. Tetapi hati merupakan tempat utama metabolisme nitrogen. Dalam kondisi surplus diet, nitrogen toksik potensial dari asam amino dikeluarkan melalui transaminasi, deaminasi, dan pembentukan urea. Rangka karbon umumnya diubah menjadi karbohidrat melalui jalur gluconeogenesis atau menjadi asam lemak melalui jalur sintesis asam lemak. Berkaitan dengan hal ini, asam amino dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu yang pertama asam amino glukogenik, yang kedua katogenik, serta glukogenik dan ketogenik. Asam amino glukogenik adalah asam-asam amino yang dapat masuk ke jalur produksi piruvat atau intermediat. Siklus asam sitrat seperti ketaglutarat atau oksaloasetat. Semua asam amino ini merupakan prekursor untuk glukosa. Melalui jalur gluconeogenesis. Semua asam amino kecuali lisin dan leusin mengandung sifat glukogenik. Lisin dan leusin adalah asam amino yang semata-mata ketogenik yang hanya dapat masuk ke intermediat asetil-CoA atau asetil-CoA. Sampai di sinilah penyampaian dan penjelasan dari kami. Bila ada kata-kata kurang jelas, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.